Halo semuanya, jumpa lagi dengan Dewa dari Ngonten ID. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih teman-teman video tentang review mikrofon BM8000 yang asli dan yang dalam tanda kutip abal-abal kemarin viewernya udah banyak, sudah mencapai 2.600. Makasih ya yang sudah nonton dan sudah berkomentar, jadi semangat bikin video lagi. Nah, karena ternyata memang banyak yang suka dengan review mikrofon, jadi hari ini saya akan review mikrofon lagi. Nah, sebelum saya mulai review, saya akan cerita sedikit tentang alat yang saya gunakan. Jadi syuting ini saya lakukan di rumah teman-teman. Saya menggunakan HP saya, HP Oppo, serinya lupa seri berapa. Nah, untuk mikrofon saya menggunakan biasanya saya menggunakan clip on Boya ya, BYM1 kalau nggak salah. Kali ini saya mau coba menggunakan mikrofon Forzago RE150. Tuh, coba apakah dia mau fokus? Tidak mau fokus ya. Jadi kali ini kita pakai mikrofon shotgun istilahnya, yang saya hubungkan ke HP saya langsung seperti ini. Ya, oke. Taruh dulu ke posisi semula. Yuk. Nah, hari ini saya akan review satu buah mikrofon lagi yang baru saya beli. Langsung saja tanpa panjang lebar. Ini dia unit mikrofonnya. Ini adalah TAF Studio LGT 240. Nah, model mikrofonnya seperti ini. Kotak seperti ini. Menarik. Jadi kalau teman-teman cari di internet sudah banyak ya review tentang mic LGT 240 ini, dan kali ini dia ada perubahan nama teman-teman. Kalau biasanya namanya adalah Tafware, sekarang dia berubah menjadi Taf Studio. Dari informasi yang saya dengar ini sebenarnya masih perusahaan yang sama tapi menggunakan nama yang berbeda. Ini unitnya. Nah, mengapa beli mikrofon ini? Karena jujur saya tergoda dalam tanda kutip dengan review-review yang ada di YouTube ya gitu, yang bilang bahwa wah mikrofon ini bagus banget gitu kan. Ya, coba aja beli kan gitu. Nah, sebelum lanjut saya cerita dulu. Nah, kalau mikrofon TAF Studio LGT 240 ini konon ya, saya tidak mau bilang ini nembak ya gitu atau rip off, tapi saya bilang saja konon ya, itu pun masih konon ya. Dia terinspirasi dari mikrofon dengan desain yang sangat mirip tapi harganya jauh berkali-kali lipat, yaitu Lewitt LCT 240. Nah, jadi Lewitt LCT 240. Berapa bedanya? Di sini Lewitt saya lihat di pasaran online untuk Lewitt LCT 240 harganya sekitar 2,5 jutaan mikrofonnya. Nah, untuk yang mikrofon ini saya dapat harganya sekitar 150-an ribu kalau tidak salah, ya kan? Saya dapatkan 150 ribu, yang mana berarti dia harganya kurang lebih sekitar 1,5 kali lipat dari adik-adiknya, yaitu seri BM, seperti yang saya punya beberapa di antaranya. Saya pernah pakai BM 700 dan di sini ada BM 8000. Ini. Nah, ini ada BM 8000 dan ada juga maaf, ini BM 800, namanya masih Tafware, dan juga ada BM 8000 yang saya review tempo hari. Oke, setelah beli, apa kesan saya? Yang pertama, kesan saya memang dia memudahkan. Mengapa memudahkan? Karena dia bentuknya kotak, teman-teman. Ya kan? Dia bentuknya kotak, dan mesh-nya agak jarang. Artinya agak jarang apa? Teman-teman bisa lihat di sini, ini cukup nerawang ya. Artinya kita bisa lihat bagian dalamnya gitu. Bandingkan dengan BM, ini juga masih cukup nerawang sih, BM 800. Tapi kita bisa lihat penampakannya dari kamera. Yang LGT 240, maaf saya balik biar kelihatan namanya. Yang LGT 240 itu kelihatan lebih nerawang kan ya. Tuh, muka saya masih sedikit kelihatan di belakang. Kalau yang ini relatif tidak kelihatan. Mengapa kok itu membantu sekali? Karena kalau saya sedang menggunakan mikrofon ini, seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu, mikrofon kondenser itu hanya memiliki satu sisi, teman-teman. Tips sisi mana yang akan kita gunakan untuk berbicara adalah sisi yang tidak terlihat kabelnya. Nah, jadi sisi yang ada kabelnya itu adalah sisi yang belakang. Contoh kalau ini,
Nah, coba saya kasih nama sisi 1 ya. Ini sisi 1 yang nggak ada tulisannya, dan ini sisi 2 yang ada tulisannya LGT. Ayo, coba tebak yang mana yang sisi depan. Sisi 1 atau sisi 2? Saya deketin, tuh ada nerawang kelihatan. Ya, betul. Bagian depannya adalah sisi 1 atau yang tidak ada tulisannya. Jadi, seperti inilah posisi saya berbicara nanti. Karena dia bentuknya kotak, saya tidak kebingungan mencari yang mana yang sisi yang harus menghadap saya. Nah, bayangkan kalau mikrofonnya bulat seperti ini. Kadang semua sisinya terlihat sama bagi saya. Apalagi kalau sudah ditutup windshield seperti ini. Nah, kadang saya harus bingung kalau sedang menggunakan mikrofon ini untuk pekerjaan podcast atau voice over. Saya harus lihat ini sisi depannya mana ya gitu, harus diputar-putar dulu. Tapi karena ini dia bentuknya kotak dan plus dia tidak memiliki windshield, jadi mudah bagi saya untuk menemukan sisi depannya. Oke, berikutnya dapat apa saja di dalam paketnya? Dapat ini unit mikrofonnya dan ada shock mount-nya. Shock mount-nya berbeda, teman-teman. Tuh. Banyak yang bilang ini lebih profesional. Saya bilang relatif ya selera. Cuman yang menarik dari shock mount ini adalah dia menggunakan sistem kunci. Jadi di bawah ini ada kuncinya. Tuh. Oke, saya akan coba pasangkan unitnya. Tuh, bisa dilepas seperti ini. Walaupun sebenarnya nggak perlu lepas ya. Dan ini saya pasangkan. Jangan lupa tulisannya menghadap keluar. Jadi dalam hal ini saya akan pasang seperti ini saja, kurang lebih. Ya, ini biasanya menghadap sini. Oh, maaf, kebalik. Seperti ini. Nah, karena biasanya sisi ini di sebelah sini. Apa sisi ini di sebelah sini? Ups, ternyata susah masangnya, teman-teman. Jadi kalau besok beli jangan sampai lepas ya, teman-teman. Ternyata susah, maaf. Harus off dari kamera dulu. Nah, ini udah terpasang. Oke. Nice. Oke, ternyata dia fungsinya adalah untuk mencengkram mikrofon ini biar dia tidak gampang jatuh. Nah, jadi tuh dibalik pun ternyata dia menahan. Coba kalau saya lepas, ternyata dia lepas. Nah, jadi dengan adanya kuncian ini, ternyata ini saya baru tahu nih, jujur baru tahu hari ini. Dengan dikunci seperti ini, dia tidak lepas. Oh, jadi bisa dibalik posisinya. Berbeda dengan ini, tidak ada kunciannya. Jadi kalau posisinya dibolak-balik, rawan kemungkinan lepas. Walaupun sebenarnya ini cengkramannya masih sangat kuat. Nah, seperti yang teman-teman tahu atau yang biasa membeli produk BM, kita biasanya mendapatkan kabel yang seperti ini. Kabel yang XLR female, ini istilahnya XLR female, tapi ketemu dengan jack yang kecil seperti ini, teman-teman. Nah, padahal untuk mengaktifkan mikrofon model kondenser seperti ini, kita memerlukan phantom power. Phantom power bisa didapatkan dari mixer atau bisa didapatkan dari sound card seperti yang ini. Hari ini saya akan menggunakan sound card Behringer Euphoria UM2. Dan sebagaimana saya pernah tunjukkan tempo hari, di sini dia ada tambahan, ada tulisannya V48. Nah, ini adalah tombol untuk mengaktifkan phantom power agar mikrofon kondensernya dapat menyala. Nah, mikrofon phantom power itu, teman-teman, hanya bisa diaktifkan kalau jacknya menggunakan jack XLR. Dengan kata lain, kalau kita menggunakan jack kecil seperti ini, walaupun kita tambahi extension seperti ini, jadi gede, dan dia mau saja dicolok ke sini, dia mau masuk, contohkan. Tapi fungsi kondensernya tidak akan menyala. Fungsi kondensernya tidak akan diaktifkan. Apakah mikrofonnya menyala? Menyala, tapi kemungkinan suaranya akan sangat kecil. Apakah dicolok langsung ke komputer juga bisa dengan model seperti ini? Bisa. Tapi fungsi kondensernya tidak akan diaktifkan. Nah, solusinya seperti apa? Solusinya biasanya adalah setiap kali saya membeli mikrofon ini, saya akan membeli kabel tambahan. Nah, jadi biasanya saya akan membeli kabel XLR seperti ini, yang male dan female. Nah, dengan kabel tambahan seperti ini, kita bisa mengaktifkan mikrofon kondenser ini. Cuman hari ini
saya pingin juga unboxing barang yang baru saya dapatkan. Jadi saya kepikiran idenya. Kan biasanya untuk jack-jack itu kan selalu ada istilahnya adaptornya. Contohnya ini adalah adaptor untuk jack kecil ke besar. Jadi dia bisa dari yang jack kecil masuk ke jack besar. Ada juga sebaliknya, adaptor dari jack besar menjadi jack kecil. Kemudian saya kepikiran, ada nggak ya adaptor dari jack kecil menuju kabel XLR? Akhirnya setelah saya cari di internet ternyata ada. Langsung saja saya pesan untuk membuktikan apakah ini bisa dipakai atau tidak. Tantangannya adalah karena kebutuhan mikrofon kondenser itu cukup spesifik, yakni menggunakan phantom power, apakah dengan menggunakan adaptor seperti ini atau konektor seperti ini, listrik yang ada di dalam hal ini sound card ini apakah bisa teralirkan dengan baik? Apakah dengan kata lain, apakah dengan menggunakan adaptor itu dia bisa mengaktifkan fitur phantom powernya atau mengaktifkan mikrofon kondensernya? Kita buktikan, karena ini juga baru pertama kali saya coba. Oke, ini dia barangnya. Saya memesan 2, masih dibungkus, jadi kita unboxing. Oh ya, untuk harganya saya mendapatkan di harga sekitar Rp18.000, belum termasuk ongkir. Kabel ini kalau tidak salah saya juga dapatkan di harga sekitar Rp20.000 atau mungkin Rp30.000. Kalau teman-teman cari bisa yang tahu harganya bisa cek di bawah ya, harga kabel XLR ini kalau nggak salah 1 meter. Nah, jadi sebenarnya harganya pun tidak jauh beda, tapi dengan tambahan kabel auxiliary seperti ini, saya rasa kabel-kabel yang tadinya tidak berguna selama ini tidak pernah saya gunakan, kalau ini nanti berhasil, maka kabel-kabel ini bisa digunakan kembali. Lumayan kan, tidak mubazir. Kabelnya cukup panjang, jadi kita bisa coba. Mari kita buka. Yap, karena dia bukan termasuk barang pecah belah, hanya plastik hitam saja dan kemudian ada kardus. Nggak masalah juga, tidak perlu bubble wrap karena dia adalah alat elektronik yang cukup aman sebenarnya. Yap, ini dia produknya. Saya membeli 2 kabel konektor dari jack kecil menuju ke XLR male. Seperti ini penampakannya. Nah, mari kita buka. Ya, ada 2, panjangnya setengah meter masing-masing. Nah, moment of truth. Oke, sekarang saya akan pasangkan mikrofon TAF Studio LGT 240 ini ke scissor arm ini, dan saya akan hubungkan dengan kabel aslinya yang tadi, dihubungkan dengan konektor jack kecil ke XLR male ini untuk dicolokkan ke sound card dan direkam ke komputer saya menggunakan Audacity. Kita lihat apakah berhasil. Oke, tunggu bentar ya. Oke teman-teman, sudah saya hubungkan semua. Terakhir saya mau cek. Wah, kalau dari lampu indikatornya nyala sih sebenarnya. Sekarang saya mau cek pakai headset apakah betul menyala. Untuk headset hari ini saya menggunakan Takstar HD 2000. Recommended, headsetnya enak. Nah, sekarang saya akan hubungkan headsetnya ke sound card untuk mendengar apakah dengan menggunakan konektor ini suaranya bisa keluar. Kita lihat moment of truth. 3, 2, 1. Testing 1 2 3. Testing.
Wow, ternyata bisa. Sukses. Ternyata bisa dengan menggunakan kabel konektor. Ups, jatuh. Wah, terlalu senang. Nah, teman-teman belum bisa mendengarkan suara saya menggunakan mikrofon LGT ini ya. Saya nyalakan perekam dulu. Kita dengarkan. Agak ada noise sepertinya. Oke. Jadi mungkin ini kelemahannya. Jadi saya merasa agak noise-nya agak sedikit lebih besar daripada menggunakan kabel yang langsung ya. Coba saya akan buka software ya, softwarenya belum disiapkan. Mestinya disiapkan ya dari tadi ya. Oke, ini software rekaman saya sudah siap. Kita akan coba. 3, 2, 1. Nah, teman-teman, ini adalah hasil rekaman mikrofon TAF Studio LGT 240 yang dihubungkan menggunakan konektor dengan menggunakan kabel aslinya ke Behringer saya UM2 Euphoria UM2. Ini adalah posisi jari 3 jari ya, mikrofon 3 jari jaraknya, dan posisi gainnya 0 di sini. Kalau dari tampilan Audacity ini masih kecil sekali, dan dari telinga saya sendiri, dari pendengaran saya memang kecil sekali. Saya akan coba tambahkan di angka pukul 9 sekarang. Nah, ini teman-teman, di angka pukul 9, saya rasa ini kalau di jarumnya menunjukkan di angka minus 18 desibel. Lumayan, sudah cukup terdengar. Kalau untuk diedit-edit biasanya sudah bisa oke. Dan saya dengarkan di telinga saya masih tidak ada noise sama sekali kalau di angka min 18, di sini min 18 desibel atau pada gain bukaan pukul 9. Saya coba lagi buka pukul 10. Agak mulai sedikit kerasa noise-nya ya. Noise-nya agak sedikit mulai kerasa. Saya buka lagi pukul 11 sekarang. Tidak terlalu jauh, tapi gainnya ini sudah naik ke minus 12 desibel ya. Dari angka meternya naik ke minus 12 desibel. Dan ini saya tambahkan lagi di angka pukul 12. Kalau dari penampakan, ini sudah cukup oke. Kalau dari penampakan grafik di Audacity kayaknya sih noise-nya tidak terlalu besar ya teman-teman, tapi di kontrol saya ini cukup terdengar. Jadi apakah nanti betul-betul terdengar pada hasil akhirnya, teman-teman bisa buktikan sendiri nanti ya, bisa cek apakah betul hasilnya noise banget atau tidak. Nah, ini adalah hasil dari LGT ya, kualitas rekaman LGT pada posisi seperti ini. Nah, dia tidak dilengkapi dengan pop filter, jadi jaraknya harus aman. Kalau jarak segini, kita bisa cek dengan P, B, dan biasanya pakai P dan B ya. P, B, masih aman di sini ya. P, B, masih aman. Saya akan mencoba menghadap lurus. P, B, mungkin agak mulai terdengar barusan ya. Jadi mungkin posisi yang aman seperti ini, tidak ambil lurus dari mulut kita, tapi bisa di agak sedikit berapa ini, 45 derajat gitu ya, 45 derajat dari arah lurus. Kalau seperti ini aman. P, C, K, masih aman. Mengapa? Karena memang dari sananya dia tidak memiliki windshield. Kalaupun mau pakai punya adiknya juga agak susah. Karena rata-rata dia menggunakan bentuk bulat gitu kan. Tuh susah, mau dipaksain juga kasihan, jangan dipaksakan. Ini kotak, ini bulat ya kan. Jadi memang triknya adalah direkam dengan agak miring sedikit seperti ini. Ya, jadi memang ada kelebihannya. Kalau maaf ya kalau saya goyang dikit.
untuk mengetahui dari mana asal noise-nya. Ya, jadi memang kalau dengan menggunakan, oh ini grafiknya agak naik, jadi mungkin bisa saya turunkan dikit. Jadi memang kalau dengan menggunakan konektor ini kelebihannya adalah kita bisa menggunakan kabel asli yang saya baru sadar kalau kabel aslinya ini panjang sekali teman-teman, cukup panjang. Tuh, ada berapa meter ini? Cukup panjang dibandingkan kalau kita membeli kabel XLR-nya. Dia relatif pendek gitu ya. Jadi ini dia kabelnya relatif panjang untuk kegunaan mungkin syuting yang membutuhkan pengambilan gambar agak jauh dan membutuhkan kabel yang cukup panjang. Saya rasa membeli tambahan atau extension ini bisa menjadi satu pilihan yang cukup bijak menurut saya, selama kita cek nanti hasil akhirnya audionya seperti apa gitu. Oke teman-teman, itu saja dari saya hari ini, review mikrofon LGT TAF Studio LGT 240 dan review konektor jack kecil menuju ke XLR male untuk menghubungkan. Kalau suka boleh like, boleh komentar juga ya kan. Terima kasih untuk dukungannya selama ini. Dukung terus channel Ngonten ID. Semoga bermanfaat. Itu ada Aira. Bye.